Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Rahma dengan NIM 501200595. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu paragraf. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat atau terdiri dari beberapa kalimat yang padu. Dikatakan padu karena paragraf memiliki beberapa kalimat yang tidak dapat dipisahkan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Selanjutnya, struktur kalimat. Struktur kalimat dibagi menjadi dua. Yang pertama kalimat pokok dan yang kedua kalimat penjelas. Kalimat pokok atau sering disebut dengan kalimat utama merupakan kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan sebuah paragraf. Yang kedua, kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah suatu kalimat yang berisikan penjelasan yang ada di kalimat utama. Kalimat penjelas berisi uraian-uraian kecil, contoh-contoh, ilustrasi, kutipan-kutipan, atau gambaran-gambaran yang sifatnya parsial. Sebagai contohnya, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi menyelenggarakan perkuliahan dalam jaringan selama masa pandemi. Perkuliahan direalisasikan dengan berbagai platform dalam jaringan yang mendukung proses belajar mengajar. Platform tersebut menyediakan berbagai fitur yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa, seperti panggilan video atau fasilitas percakapan instan. Salah satu yang terpopuler saat ini adalah Zoom Cloud Meeting. Dari paragraf tersebut dapat kita lihat terdapat 4 kalimat, di mana kalimat pertama yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi menyelenggarakan perkuliahan dalam jaringan selama masa pandemi. Ini merupakan kalimat pokok atau kalimat utama, sedangkan kalimat yang kedua, ketiga maupun keempat itu merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan maksud dari kalimat pokok. Kalimat pokok itu penting di dalam sebuah paragraf. Karena dengan adanya kalimat pokok, maka adalah kalimat penjelas yang menjelaskan maksud-maksud dari kalimat pokok tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ini, yang pertama berdasarkan fungsinya dalam karangan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama paragraf pembuka, yang kedua paragraf pengembang, dan yang ketiga paragraf penutup. Paragraf pembuka bertujuan mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan, entah itu karangan fiksi atau non-fiksi. Paragraf ini difungsikan untuk mengutarakan pokok pembicaraan, menarik minat dan perhatian pembaca, dan menyiapkan dan menetap minat pembaca untuk mengetahui keseluruhan teks atau wacana. Yang kedua, paragraf pengembang. Paragraf pengembang berfungsi untuk mengemukakan isi persoalan, memberikan ilustrasi atau contoh, menjelaskan apa yang akan diuraikan paragraf berikutnya, meringkas paragraf sebelumnya, dan mempersiapkan dasar atau landasan bagi kesimpulan. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir tulisan atau yang mengakhiri sebuah tulisan. Biasanya paragraf penutup berisi kesimpulan dari sebuah pembahasan yang telah dipaparkan pada paragraf pengembang. Paragraf ini sering berisi penjelasan atau pernyataan kembali tentang masalah-masalah yang telah diuraikan pada paragraf pengembang, agar maksud penulis bisa tersampaikan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari paragraf penutup. Di antaranya, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang, kemudian isi dari paragraf harus mampu menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan pola pengembangan. Itu ada 5. Yang pertama narasi, kedua deskripsi, ketiga eksposisi, yang keempat argumentasi, dan yang kelima persuasif. Baiklah, saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang menarik bagi pembaca yang disajikan berdasarkan urutan kronologis yang jelas. Nah, ciri-ciri dari narasi, yang pertama itu terdapat tokoh-tokoh, yang kedua terdapat hubungan kausalitas, yang ketiga terdapat konflik, yang keempat terdapat penyelesaian atau solusi, dan yang kelima memiliki setting atau latar dan situasi. Nah, berikut contoh saya berikan. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang menggambarkan suatu objek atau benda atau peristiwa agar pembaca seolah-olah merasakan sendiri kejadian tersebut. Dan dengan demikian kita tidak hanya bisa mengidentifikasi, tapi kita juga bisa menyusun teks deskripsi. Ciri-ciri dari deskripsi yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu benda atau tempat atau suasana tertentu.
Yang kedua, penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Hal ini bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek, baik itu warna, ukuran, bentuk, atau keadaan suatu objek secara terperinci. Dalam deskripsi ada dua metode, yang pertama metode objektif dan yang kedua metode subjektif. Objektif ini memperlihatkan bagaimana cara penulis menggambarkan tentang sesuatu dari apa yang ia lihat, ia dengar, atau ia rasakan. Contohnya, kita mengamati sebuah gunung. Gunung itu warnanya hijau, banyak pepohonan, dan lain-lain. Selanjutnya subjektif. Subjektif ini akan terlihat karena penulis akan memberikan penilaian secara pribadi dari apa yang ia lihat. Ini lebih ke perasaan. Contohnya, perasaan kita setelah mengunjungi gunung tersebut, itu apakah menyenangkan atau membosankan. Namun satu hal yang perlu diingat, paragraf deskripsi ini hanya berusaha memberikan informasi tanpa bermaksud untuk memengaruhi sikap pembaca terhadap topik yang dibahas. Berikut contohnya saya berikan. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan atau menerangkan suatu hal atau objek kepada pembaca. Tujuannya untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada para pembaca. Nah, pada dasarnya, teks eksposisi ini tidak jauh berbeda dengan teks deskripsi. Keduanya sama-sama bertujuan untuk mengajukan informasi atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan dialami penulis. Namun demikian, antara teks deskripsi dan eksposisi ini tetap terdapat kekontrasan yang memperlihatkan karakteristik masing-masing tulisan. Hal ini dapat dilihat dari cara penyampaiannya. Jika deskripsi menggambarkan, maka eksposisi menjelaskan. Jika deskripsi menuliskan hakikat sebuah objek, maka eksposisi menuliskan bagaimana proses atau prosedur suatu peristiwa atau objek. Nah, ciri-ciri dari eksposisi yang pertama memaparkan definisi dan memaparkan langkah-langkah atau metode melaksanakan suatu tindakan. Yang kedua, gaya penulisannya bersifat informatif. Yang ketiga, menginformasikan atau menceritakan suatu hal yang tidak bisa dicapai oleh alat panca indera. Yang keempat, paragraf eksposisi umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berikut contohnya saya berikan. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengandung pendapat atau argumen penulis terhadap suatu hal. Tulisan ini bertujuan meyakinkan pembaca supaya memiliki pandangan yang sama terhadap hal yang diyakini oleh penulis. Dengan kata lain, paragraf argumentasi ini memiliki hal yang berbeda dari jenis-jenis paragraf yang telah saya jelaskan sebelumnya, baik dari segi intensi dan cara penyampaiannya. Ciri-ciri dari argumentasi yang pertama, menjelaskan suatu pendapat agar pembaca yakin. Yang kedua, memerlukan fakta untuk membuktikan pendapatnya. Hal ini biasanya berupa gambar atau grafik dan lain-lain. Yang ketiga, menggali sumber ide dari pengamatan pengalaman dan penelitian. Yang keempat, penutup berisi kesimpulan. Berikut ini contoh dari argumentasi. Yang kelima, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah salah satu paragraf yang mengandung kata-kata ajakan kepada para pembaca agar dapat bertindak sebagaimana yang dikehendaki penulis. Ciri-ciri dari persuasif, yang pertama, persuasif berasal dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. Yang kedua, harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Yang ketiga, persuasif harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dan pembaca. Yang keempat, persuasif sebisa mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kepercayaan pendapatnya tercapai. Yang kelima, memerlukan fakta dan data. Yang keenam, bersifat mengajak. Berikut contoh dari paragraf persuasif.
Jenis paragraf yang selanjutnya yaitu berdasarkan letak kalimat utama. Itu ada 4. Yang pertama deduktif, yang kedua induktif, yang ketiga iteratif, dan yang keempat campuran. Yang pertama paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf, sedangkan kalimat setelahnya merupakan kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Yang kedua paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Paragraf ini diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan yang mendukung gagasan utama. Cara lain menandai paragraf induktif adalah penggunaan konjungsi. Konjungsi yang digunakan yaitu jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, dan lain-lain. Mengapa konjungsi tersebut yang digunakan? Karena konjungsi tersebut itu menunjukkan kesimpulan. Yang ketiga, paragraf iteratif. Paragraf iteratif adalah paragraf yang gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Kalimat penjelasnya mengapit kalimat yang mengandung gagasan utama. Lalu yang keempat, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Meskipun gagasan utama tersebut disebut 2 kali, bukan berarti berlawanan. Hal ini berfungsi mempertegas gagasan utama di awal kalimat dalam paragraf. Selanjutnya, fungsi paragraf. Fungsi paragraf yang pertama mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Mengganti paragraf sama dengan mengganti pikiran. Yang ketiga, memudahkan perorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, salah ucapan, salah penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.